mobil ngeyel kayak lur. Mobil ngeyel kayak. Gak percaya nek lagi kayak gini ngeyel banget ya. Dan dari masih ngeyel kayak. Apa jelas? Wis apotan, dur pak. Masih tadi di belakang toko ya terpaksa menaiki motor ke atas tuh, kayak yang belakang tuh dia harus naikkan ke atas cocoran. Saya tuh nggak tahu nek ada antrian, tak kira tuh truknya itu, truk belakang itu lagi istirahat di warung, karena kan ada warung itu, tak kira lagi beli toh, ada beberapa antrian. Ternyata ada perbaikan jalan, nah, itu masih yang ngatur. Saya udah minta maaf, lali aku. Ini loh, saya tuh nggak tahu ada pengecoran jalan ya, lali tenang tuh. Ini masih yang ngatur jalan. Itu tadi itu antriannya tuh. Aku nggak tahu ya, wis piye meneh. Akhirnya daripada di tengah-tengah ketenggak ya wis tak mepet kiri setelah batas wae lah. Ini ada tuh, ada warung es teh tuh, biasanya pada supir-supir truk tuh biasanya warung gini-gini tuh ada menyediakan jajanan-jajanan ringan ya, kayak misal es teh sama Indomie rebus, Indomie goreng gitu. Jadi saya nggak tahu, tak kirain lagi pada jajan, tak bablas wae, ternyata ngantri ini lur, ngantri. Wah, tercantik ini. Apik lur. Ini udah sampai sini perbaikannya ternyata. Kemarin masih ini belok kanan masih di sana nih. Ternyata udah sampai sini. Ya wes, lanjut kita ngeliatin truk-truk lewat sini ya. Toyota Dyna. Mitsubishi Canter 1 HD 125 PS HD ini turbo. Gak enak aku sama Om Ejan itu. Berat, muatan berat. Abot. Jos. Oh, no meneh muatan berat meneh nggo watu iki. Iki nggo watu. Watu abotan. Hino ini. Hino 300. Dutro 300. Weh. Jam. Dina. Muatane wis jos. Ono mobil ngeyel kayak lur. Mobil ngeyel kayak. Nggak percaya nek lagi kayak gini ngeyel banget kayak. Kandani ning masih ngeyel wae. Nek aku jelas nggak ngerti nek iki ngeyel. Wih, abotan, dur pak. Ini loh, yang tadi ngeyel jadi marak ke angel. Jalan, kita mulai jalan-jalan iki lumayan adoh iki. Nek dulu tuh terakhir kita lewat sini tuh masih sampai di sana ya, setelah jembatan. Tapi udah sampai sini nih. Wah, dalan iki yo nek ke kiri yo lumayan nih, jeru. Aduh offroad. Kalau kita mepet kiri bahayanya itu besi itu loh. Tapi nek kita lewat sini seru nggak ya Avanza ciki yo, karena groundnya Avanza sekarang itu rendah banget. Wah, panjang. Wah, masa iki kodene piye masa iki? Jadi ada miskomunikasi ya lur ya.
Ini truknya juga nggak tahu mau gimana nih. Tadi dilepas tapi kok itu ya. Oke, sana yang ngalah akhirnya alhamdulillah. Sun Om Sun. Jadi mereka yang ngalah ini. Truknya yang mundur. Ngeri ini bisa ngerusak itu nih. Tutup oli nih. Tuh, tadanya ngeri banget. Itu ada Mase tadi di belakang truk toh. Belakang truk dia terpaksa naik ke motornya ke atas itu, kayak yang belakang itu loh. Lah dia harus naikkan itu ke atas cor-coran. Sun. Tadi dia masuk sini, takutnya malah susah naiknya. Tak suruh di sana bae itu loh, kan lebih lebar, lebih enak. Tekuk ke. Nah, situ kan lebih enak. Nah, oke. Iki yo cantik ya, biru cantik iki ya. Nah, sun. Jadi itu enaknya orang-orang sini karena apa ya, rata-rata juga mereka kan supir truk juga, jadi mereka akan ngerti kalau oh iya ini aku yang harus ngalah, aku harus gimana karena belakangku kan banyak banget kendaraan. Oh, ada 10 ya. Tadi truk kantornya ngalah manuver, belakangku ada Traga, ada lagi Dina, ada lagi Avanza, ada lagi tadi mobil Pajero apa lah. Kalau dia nggak mau ngalah ya kayaknya angel, tapi dia akhirnya ngalah. Yo piye meneh, mau nggak mau harus ngalah. Aku yo kayak gini milih jalan nih lur, milih jalan kudu miring ini. Kalau ke sana itu yo natap jenenge iki besi itu loh, banku mak dior apa enggak rugi aku kok. Jadi gini nih harus milih jalan aku ini. Yang penting tuh nggak rusak tap oli bawah itu. Nggak seru karena saya dulu waktu ke arah Bali itu merasa kayak tumbukan apa namanya sekepok rumput itu ya lewat tengah sawah itu, jalan sawah itu jadi nggak seru. Bawah itu agak ada rembesan di bagian perseneling bawahnya, makanya harus pinter-pinter milih jalan ini. Kayak karena jalannya rusak, aku tak berhenti ngomong gue yo, kita nikmati wae goyangane ini. Aduh jalane marak ke kelingan numpak Grand Max iki. Oke, nikmatilah. Wah, jeru kenjut. Ih. Wah, ya Allah, muka-muka aman. Ya Allah, jeruk banget ya. Jadi karena tanahnya itu ke plenyak ya, jadi yang tengah tuh naik dia. Naiknya tinggi banget. Kalau kita nggak pintar-pintar jalan itu bisa makrut. Rugi ini gede gue. Nanti pulangnya kita nggak lewat sini, pulangnya kita lewat jalur kota baik. Atau mungkin saya mau nyoba lewat jalur Selo, kita naik ke Selo ya, kita menikmati suasana sunset di atas, di perbatasan antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Wah.
jerone telur lur jan. Ini nek kita salah perhitungan kiri wae udah makdas ini bane ini. Untung udah mau sampai lur. Wah, udah mau sampai pertigaan itu loh. Nanti kita lewat Dur wae, lewat Selo wae. Atau lewat yang sebelah sana tembusannya ke Kaliurang. Aduh. Nah, dulu tuh awalnya di sini orang-orang bisa milih antara belok ke kiri nanti putar lagi ke pertigaan yang tadi itu, atau ini belok kanan kita bisa lewat Klaten gitu. Tapi kok ini ada kursi, kok ono kursi. Ada kursi sama Mas jadi halang-halangi kursi. Lah itu kalau ini truk pasir arahnya dari apa namanya tuh? Gondang. Pabrik gula Gondang. Nah, ini kita sudah dapat jalan cor lagi, jadi kita lanjut kita gaskell lagi setelah tadi kita main off-road ya. Sekarang kita main rally Dakar. Nah ini tak kira tadi kayak gini, mereka berhenti cari makan loh. Ini kan nih mereka pada berhenti nih, mereka istirahat di warung makan. Saya kira gitu, ternyata malah perbaikan jalan. Aduh. Ini ada depo pasir, depo lagi. Kalau yang ini dia dapat pasirnya dari bawah sana itu. Nah tuh, oh nggak ketok. Nih, Daina, ada Elf kantor. Nah ini. Jadi di sini itu banyak sekali tambang pasir, tambang batu ya. Tuh nih sampai jalannya nih begini, tapi masih enak udah jalan. Ini ada pengatur jalannya ini. Nah, kita harus gantian. Kita lihat lagi truk-truknya ini. Monggo di. Nah ini tambangnya, nih jembatannya kayak gini, tambangnya sana tuh. Nah, tuh ada begonya tuh, luar biasa. Itu dalamnya itu kayak setinggi gedung Ambarumo Plaza itu. Ini orang main sana kelihatannya deket ya, padahal jauh itu. Ini depan ada truk tangki. Kita melewati jembatan yang jalannya rusak, terus di atas ada tanjakan menikung langsung sambung pertigaan. Jadi kita harus kasih spare jarak. Mobil depan takutnya dia nggak kuat ya. Jadi kalau ada kendala gini, jalan kayak gini, kita sebaiknya jaga jarak dan jaga hati. Belokan kanan kiri nanti ketemunya pertigaan. Nah
pertigaan situ. Juga di sini ada anak-anak sekolah, ada orang-orang beli sembako-sembakoan. Ini pasar. Sana menuju ke arah Klaten. Kita belok kiri, nanti depan kita setelah terminal belok kanan. Di depan saya ada Isuzu Traga. Dia termasuknya pickup tapi solar. Jadi dia itu sebenarnya pesaingnya si L300 ya. Tapi orang-orang sering menyebutkan persaingannya Traga itu dengan L300, padahal kalau L300 itu harus persaingannya itu orang-orang sering membandingkannya dengan Grand Max ya. Karena menurut saya kalau membandingkan Traga dan Grand Max itu tidak apple to apple atau tidak sebanding, karena kan Traga dia menggunakan mesinnya diesel, BBM-nya solar. Jadi kalau misal dibandingkannya dengan Mitsubishi L300 masih bisa bersaing lah, masih bisa sebanding. Tapi kalau Grand Max yang seperti saya pakai itu dibandingkan dengan Traga nggak bisa dibandingkan karena beda spek ya. Dari segi mesin sudah beda, konsumsi BBM sudah beda, terus lebarnya bak juga beda. Tapi kalau Grand Max itu dibandingkan dengan Suzuki Carry yang New Carry, kita masih berani saingannya dari segi kenyamanan, dari segi muatan, kekuatan nggak kalah jauh lah, nggak beda jauh lah, karena kan Grand Max ada dua tipe, 1,3 dan 1,5. Kalau pingin yang tenaganya besar tapi nyaman dipakai sama kabinnya enak yo yang 1,5 karena kan sudah pakai AC. Tapi kalau yang 1,3 masih ekonomis, tenaganya bagus, muatan sama dengan yang 1,5 juga nggak begitu beda jauh. Punya saya itu untuk muatan 1,5 sampai 2 ton itu masih enak, masih enteng, masih bisa untuk lari lah, apalagi setelah mesinnya tuh di setel ya. Bentuk yang carry itu katanya orang-orang tenaganya kurang, walaupun nyaman dinaikin tapi tenaganya kurang yang New Carry. Kalau carry lawas oke, tak akuin raja jalanan, tapi sekarang ada Grand Max. Itu salah satu alasan kenapa orang masih minat Grand Max ya, karena walaupun banyak sekali sales mobil itu merendahkan Grand Max dengan ini uji tabraknya nggak lolos, ada kecurangan dan lain-lain, tapi karena antara harga, fungsi, dan kekuatan di efektif dan efisiennya itu sebanding, jadi masih masuk akal dengan menggunakan Grand Max itu. BBM-nya murah, harganya juga masih murah, perawatannya gampang, pajak juga murah. Jadi masih banyak orang yang suka dengan Grand Max gitu. Kemarin juga saya mencoba Rangga ya. Rangga itu saya coba kemarin, ada sales yang datang ke kantor. Itu Toyota Rangga, dia menawarkan, "Mas, ini ada Toyota Rangga, dia ada tipe bensin dan tipe solar." Terus saya suruh coba. Nah, sales itu menjelaskan ke saya, kalau Rangga itu mesinnya menggunakan mesin Innova Reborn itu kan. Jadi cc-nya itu 2,4 yang solar, kalau yang bensin itu 2000. Terus saya tanya, untuk kapasitas muatannya berapa kalau di Kirke? Ya paling kisaran 800-an Mas, sesuai sama kayak yang lainnya. Saya bilang, wah kalau mesinnya sekelasnya Innova Reborn 2,4, sedangkan ini kalau baknya Traga itu bisa dipakai untuk Isuzu Elf. Ini sama persis ya, Elf Engkel ya. Saya tanya, wah kalau cuma saya bilang, kalau cuma untuk membawa muatan segitu ya overpower Mas, terlalu besar tenaganya dan mubazir lah. Harusnya ini dengan tenaga segini harusnya sudah bisa membawa engkel, bilang gitu, untuk muatan bak engkel. Terus saya nyoba nih dari segi kenyamanan kabin, oke. Kalau Rangga itu nyaman sekali, jadi
kursinya itu jok drivernya itu bisa di reclining ya, dimajukan terus direbahkan. Cuma karena kebiasaan supir-supir di Indonesia itu mereka kalau istirahat kan gantian nyupir ya, jadi 2 supir, satu istirahat di mobil tiduran. Kalau di Rangga tuh nggak bisa karena dia tuh ada seperti ininya, handremnya kayak gini. Jadi dia kalau itu nggak nyaman, nggak bisa untuk bener-bener rebahan tuh nggak bisa. Jadi joknya itu nggak bisa nggak bisa nyambung gitu kan. Nah, terus untuk beban beban pas kita muat barang kemarin kebetulan saya kan bawa Rangga yang box itu. Untuk muatannya itu kita kalau menaikkan barang dan menurunkan barang tuh agak tinggi, jadi pickup tapi speknya sasisnya itu seperti engkel, jadi tinggi sekali. Saya bilang ke salesnya kalau tenaga oke, overpower dia lebih dari yang dibutuhkan, tapi untuk kayak gini dengan muatan yang sedangnya sedikit terus posisinya tinggi sekali, ini kayaknya akan merepotkan untuk para driver dan kurirnya untuk loading barangnya dan untuk bongkar muatnya bilang gitu. Terus kalau kelebihannya jelas enak banget mesinnya itu, dia ada suara ngir seperti turbonya tuh enak, tarikannya enak sekali, apalagi yang solar tenaganya jos. Terus untuk kondisi kemarin kan saya kondisi kosong nyobanya ya, kondisi kosong itu Rangga itu dibandingkan sama Grand Max dan Traga gini, dia tuh terlalu keras sasisnya sama shocknya, jadi dia tuh dengan muatan kosong diisi saya sama istri dan anak itu kayak kebanting-banting di itunya, jadi makanya tuh kita bulung-bulung. Padahal itu kondisi ban belum di style untuk style muatan ya, masih style kosongan, itu udah kerasa kita kebanting-banting di dalam kabinnya gitu. Jadi kalau misal mau dibuat Rangga itu dibuatnya harusnya jangan untuk spek pickup tapi spek untuk engkel begitu, itu menurut saya. Tapi untuk Traga ini dia spek mesinnya untuk engkel tapi dia dengan gaya sasis dan itunya dibikin untuk pickup, jadi masuk ini untuk pesaingnya L300. Untuk harga juga hampir sama dengan L300. Untuk setiran dan lain-lain kondisi kabin juga lebih nyaman ini sih. Tapi untuk para senior di lintasan mungkin lebih senang L300 ya karena gesitnya itu. Ini ada antrian apa nggak tahu ini. Ini alasan kenapa truk banyak yang sering minggir di kayak gini ya, karena biasanya dia karena bannya panas atau remnya panas. Terus di depan itu kan kebetulan ada tikungan dan tanjakan yang lumayan ekstrim ya. Jadi truk itu biasanya istirahat dulu, ngedem ban sama ngedem rem gitu. Tapi biasanya mereka tidak mematikan mesin karena mesinnya itu dinyalakan untuk membantu pengereman. Ini banyak banget truk berhenti karena untuk untuk istirahat siang ya. Ini banyak sekali truk, 1, 2, 3, 4 gitu. Kita geol dikit tuh, dia juga ngerti kalau misal itu dia ngasih jalan gitu. Dan ini kebetulan kan turunan tajam, terus juga jam makan siang mereka istirahat, nanti depan juga ada tanjakan lagi, jadi mereka sambil ngedem ban, ngedem rem, biar tujuannya ngedem ban itu adalah biar bannya nggak gampang meletus. Kalau yang rem itu jelas biar dia nggak mengalami remblong. Nah ini juga tanjakannya lumayan panjang, turunannya lumayan ekstrim, jadi biar tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan mereka banyak istirahat gitu. Ini loh muatannya batu gini dari tambang sama pasir gitu. Oke lanjut, kita lanjut menggibahin si Rangga ya. Jadi Toyota Rangga itu sebenarnya itu kan dibuatnya tidak untuk pickup, tidak untuk yang muatan karena kan ada Hilux. Cuma
karena di Thailand itu digunakan untuk penggantinya Hilux karena Hilux kecil gitu. Jadi di Indonesia juga keluar. Tapi ini kelemahan satu lagi yang sangat krusial ya di di Rangga itu, bagi kita driver muatan mobil box atau mobil pickup itu adalah spion kanan kiri itu harus bisa ngelihat di ujung bokongnya kendaraan ya, entah itu mobil pribadi atau mobil muatan. Kayak saya itu saya harus bisa ngelihat bokong saya sendiri kanan kiri. Nah, di Toyota Rangga kemarin yang saya bawa itu kan sudah box dan saya tidak bisa ngelihat bokong sebelah kiri. Saya coba untuk cari untuk pengaturnya si spion, ternyata nggak ada karena bentuk spionnya seperti ini, sebenarnya mobil pribadi. Nah, ini patung Gagak Rimang. Gagak Rimang itu adalah kudanya siapa namanya itu? Aduh lupa saya. Nanti tak browsing, tak tulis di bawah sini. Jadi karena bentuk spionnya si Rangga itu seperti mobil pribadi, harusnya kan ada pengaturan otomatis dari seperti ini. Nah gini lah, kemarin karena yang dibawa ke saya itu adalah tipe paling rendah, jadi tidak ada pengaturannya. Sedangkan saya atur secara manual juga nggak bisa diatur karena kan dia sudah ada seperti itunya, seperti tataan itu loh. Jadi ada stopannya si spion itu, jadi nggak bisa diatur gimana. Dan untuk spion seperti itu, mobil muatan saya rasa akan bermasalah ya kalau di gang sempit karena spion terlalu lebar. Jadi selain nanti susah untuk nekuknya, susah untuk ngaturnya, juga spionnya lebar dan akan bermasalah kalau di gang sempit atau ketemu jalan-jalan yang banyak dahan-dahannya itu. Begitu. Ini kita sudah mulai masuk turunan. Nah, ini tujuannya mereka ngedempan di sini nih. Turunan ini dia turunan panjang sekali dan rata-rata mereka menggunakan exhaust brake dan dibantu dengan rem biasa ya. Rem biasanya dibantu dengan exhaust brake. Kalau rem biasanya itu sudah panas, sudah over pemakaiannya, dia akan loss di sini karena tuh panjang banget turunannya. Gitu. Kita lanjut sampai ke Alfamidi Boyolali. Nanti saya mau mampir ambil uang dulu di Indomaret atau Alfamart karena sudah lapar. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 1:30, saya belum makan. Oke lah, lanjut nanti. Masuk kota Boyolali, kita masuknya lewat depan rumah sakit. Itu bundaran Kimia Farma. Ini sana menuju ke kota. Kita nanti tembusnya langsung ke terminal lama. Tapi kita mau mampir ke itu dulu, ke Indomaret ambil uang untuk makan siang.